percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Hai jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar semuanya? Saya harap kita semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, dan selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Well, selamat datang kembali dalam online service MDC Batam. Tanpa terasa kita sudah ada di pertengahan tahun, di tahun 2021 ini. Itu berarti sisa 6 bulan lagi kita akan segera mengakhiri tahun 2021. Nah, di bulan yang baru, bulan Juni ini kita akan mempelajari satu tema yang baru, yaitu Reimagine the Power of Holy Spirit. Melalui tema ini kita akan mempelajari kembali tentang siapakah pribadi Roh Kudus dan bagaimana kuasanya dapat bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menyelesaikan setengah tahun di depan kita di dalam kemenangan. Nah, sebelum kita lanjut di dalam ibadah kita dan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan serta mempelajari firman-Nya, saya mengajak kita untuk membaca ayat-ayat ini terlebih dahulu. Mari kita baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan membacanya terlebih dahulu, kemudian saya akan mengajak kita untuk membacanya secara bersama-sama. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia, dan dunia tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita satukan hati dan kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami semua, sehingga hari ini kami boleh bertemu kembali dalam keadaan baik, penuh dengan sukacita. Kami akan memuji Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam tangan kasih-Mu. Semua orang yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Mari kita puji Tuhan Allah kita, amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan
sukacita, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Jauh lebih keras lagi katakan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Berkemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Ada gerakan doa Allah di sini. Mari berdansa bagi Tuhan Allah kita. Amin. Sama kan? Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di mana? Timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Bagi Tuhan Allah kita. Katakan, ada gerakan roh Allah di sini. Sekali lagi, ada gerakan roh Allah di sini. Di hidupku, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Say Hosanna, 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 Hosanna. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Sekali lagi, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Gerakan pinggulmu saudaraku. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Sekali lagi, ada gerakan roh Allah di sini. Say Hosanna, 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 Hosanna. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Musik memuji Tuhan. Hosanna, 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 Hosanna. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Say again, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama. Hosanna, 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 Hosanna.
Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah nama Tuhan. Hanya Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu yang hidup menuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu.
Shalom, Ibu Bapak Saudara-saudari, memasuki paruh tahun 2021, yaitu hari ini sebagai minggu pertama di bulan Juni, dan tentunya sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang Roh Kudus, dimulai dari melihat tema khotbah bulan Juni, yaitu Reimagine the Power of Holy Spirit. Pada minggu pertama, kita akan belajar tentang siapakah Roh Kudus itu. Lalu minggu yang kedua, kita akan belajar tentang tubuh kita adalah bait dari Roh Kudus. Kemudian dirangkaikan pada minggu yang ketiga, kita akan berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Serta kita akan mengakhirinya pada minggu yang terakhir, berbicara tentang dipenuhi Roh Kudus. Haleluya, saya percaya kita semua akan diberkati oleh firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama-sama. Mari Ibu Bapak Saudara-saudari, kita akan lihat bersama-sama firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-26. Saya bacakan, Ibu Bapak Saudara-saudari, dikatakan oleh firman Tuhan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari Bapa-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Puji Tuhan, kita baru menyelesaikan pembacaan firman Tuhan. Kita bersyukur di dalam ayat-ayat tersebut. Kita percaya bahwa ayat-ayat tersebut adalah yang terbaik yang kita akan pelajari bersama-sama. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau begitu, siapakah Roh Kudus yang sesungguhnya? Dari Alkitab kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang esa dan yang berpribadi tiga. Dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-4, kita mengenalnya. Oleh karena itu kita menyebutnya sebagai Allah Tritunggal. Namun perlu dicamkan bahwa umat Kristen tidak menyembah tiga Allah. Kita menyembah Allah yang esa, yang memiliki tiga pribadi. Ketiga pribadi atau oknum tersebut ialah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya setara. Ketiga oknum tersebut dapat dibedakan, namun demikian tidak dapat
dipisahkan satu sama lainnya. Misalnya, saya seorang Kristen yang bernama David, memiliki 3 kewargaan, yaitu identitas kewargaan secara rohani, yaitu warga kerajaan Allah. Identitas kewargaan negara, yaitu warga negara Indonesia. Yang ketiga, identitas kewargaan desa, tentunya warga RT 005, RW 002, di tempat di mana saya tinggal. Identitas-identitas di atas tidak menjadikan saya terpisah-pisah secara fisik, namun tetap satu, David, dengan 3 kewargaan. Demikian pun dengan Allah Tritunggal, Allah dengan 3 pribadi. Misalkan air, wujudnya bisa padat atau berupa es. Ada juga yang cair dan ada juga yang berupa uap. Tetapi unsur kimianya tetap, yaitu air. Bagian yang lain juga, contoh yang lain lagi. Matahari yang satu ini sesungguhnya memiliki 3 hal. Yang pertama yaitu bola matahari, sinar matahari, dan panas. Tentu semua ini bukan ilustrasi yang sempurna untuk menggambarkan ketritunggalan Allah. Sebab sesungguhnya Allah tidak dapat diperbandingkan dengan apapun juga. Pemikiran manusia terbatas, tentu tidak sanggup untuk memahami secara sempurna akan Allah yang tidak terbatas. Jadi Allah Bapa bukanlah Allah Anak. Allah Anak bukanlah Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus bukanlah Allah Bapa. Ketiganya esa dengan sifat yang berbeda. Roh Kudus adalah Allah. Sekali lagi, Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus dalam bahasa Yunani, parakletos, yang berarti penolong atau penasihat. Ia tidak berwujud, disebut sebagai nafas Allah. Bila kita baca dalam Alkitab, rupanya seperti burung merpati. Bagian yang lain juga di dalam firman Tuhan, ia seperti suara hembusan angin keras. Dan ada pula yang berwujud lidah-lidah api. Kedudukannya setara dengan Bapa dan Anak, bukan di bawah kedua pribadi. Alkitab menjelaskan bahwa Roh Kudus memiliki atribut-atribut ilahi, mempunyai otoritas ilahi dan kekal. Keilahian Roh Kudus dapat dilihat dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru melalui pernyataan-pernyataan seperti Allah berkata atau juga Roh berkata. Secara berulang kali di dalam tulisan Paulus juga menjelaskan keilahian Roh Kudus, bahwa Roh Kudus Maha Tahu. Begitu pula pemazmur juga menyatakan, menyaksikannya tentang kemahatauan Roh Kudus. Peristiwa lainnya yang jelas menunjukkan Roh Kudus adalah Allah dalam peristiwa Ananias dan Safira yang kita tahu bersama-sama. Oleh karena itu, Roh Kudus atau Roh Allah adalah Allah sendiri. Maka ia bersifat Maha Tahu, Maha Kuasa, dan juga kekal. Tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain dari Roh Allah itu sendiri. Paulus menyatakan bahwa Roh Kudus menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dari Allah. Ini tidak berarti bahwa Roh Kudus harus menyelidiki dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke dalam pikiran Allah supaya dapat mengetahui. Dia menyelidiki sebagai lampu sorot yang menyinari malam supaya dapat menerangi apa yang berada di dalam kegelapan. Jadi Roh Kudus memiliki pribadi dengan sifat-sifat ilahi. Ia bukan hanya suatu kuasa atau suasana, namun benar-benar pribadi yang ada secara nyata dan tentu saja tidak sama dengan pribadi Bapa dan Yesus.
perkataan Yesus dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-13 menyebutkan Roh Kudus dengan ia menunjukkan bahwa ada suatu pribadi yang lain selain dari Yesus sendiri dan yang setara dengan Allah. Ia memiliki kehendak, pikiran, dan perasaan. Oleh karena Roh Kudus adalah pribadi yang nyata dan bukan kekuatan yang tidak berpribadi, maka kita dapat menikmati hubungan yang bersifat pribadi dengan Dia. Memiliki persekutuan dengan seseorang berarti memasuki hubungan pribadi dengan Dia. Dalam persekutuan ini, kita juga harus menjaga untuk tidak berdosa melawan Dia, menentang, dan bahkan juga mendukakan Dia. Jika ia bukan suatu pribadi, maka ia tidak mungkin berduka. Kedukaan hanya dapat dialami oleh seorang pribadi. Kita dapat berdoa kepada Dia, dan Ia akan membimbing kita dalam mengekspresikan diri kita secara benar kepada Bapa. Yesus berjanji akan datang penolong yang lain, yaitu Yesus Kristus. Roh Kudus disebut juga sebagai penasihat. Ia ada di dunia ini sebagai pengganti Yesus yang akan pergi kepada Bapa. Roh Kudus menghibur, membimbing, dan mengajar. Dia pula menyelidiki, memiliki, bahkan juga menyatakan dan menyaksikan. Hanya satu pribadi yang dapat melakukan hal-hal ini. Kita harus menaati, mencintai, dan juga menyembah Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Nah, kalau kita tahu bahwa Roh Kudus adalah Parakletos atau penolong dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya, hal apa saja sebagai perwujudan Allah atau bentuknya, wujudnya Allah mendemonstrasikan kuasanya dalam hidup setiap orang yang percaya kepadanya, atau hal apa saja dalam wujud kuasa Tuhan atau kuasa Roh Kudus. Hal yang pertama sebagai wujud Allah adalah kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari, hal ini dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama ayat yang ke-8 mengatakan demikian, itu menjadi ayat hafalan saya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini bentuk penggenapan janji Allah bahwa Ia akan memberikan penolong untuk menyertai orang yang percaya kepadanya. Hal ini tak bisa dipungkiri. Kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus, maka ia akan menjadi saksi Tuhan. Saksi menurut bahasa asli Alkitab berasal dari kata martus. Kata ini berarti seseorang yang menyatakan apa yang telah ia lihat, ia dengar, dan juga ia ketahui. Dari kata martus, kita mengenal kata martir, yaitu seseorang yang karena kesaksiannya mengalami kematian. Contoh di dalam firman Tuhan, Stefanus adalah salah satu martir Tuhan. Karena kesaksiannya tentang Yesus, ia dianiaya sampai mati. Dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-58 mengisahkan bagaimana Stefanus diseret keluar kota oleh orang-orang dari mahkamah agama, lalu dilempari dengan batu hingga mati. Setiap orang dipanggil Tuhan untuk bersaksi, namun tidak semua ditentukan oleh Tuhan untuk mati karena kesaksiannya mereka tentang Kristus, yaitu menjadi martir. Bersaksi tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus adalah bagian dari pemberitaan Injil. Memberitakan Injil merupakan tugas yang sangat mulia. Di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-47 dikatakan di sana,
Itu juga lagi-lagi menjadi ayat hafalan yang tentunya kita semua tahu. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Orang yang senang bersaksi kepada orang-orang di sekitarnya tentu punya pengalaman hidup yang indah. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karenanya bersaksi juga merupakan salah satu tanda bahwa kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk dapat menjadi saksi yang efektif bagi Tuhan, seseorang harus terlebih dahulu diperlengkapi oleh kuasa yang berasal dari Tuhan itu sendiri. Kuasa itu adalah kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu, sebelum kita pergi keluar untuk bersaksi, kita perlu berdoa dan meminta Tuhan untuk memperlengkapinya kita dengan kuasa Tuhan. Ingat pula bahwa tujuan utama kesaksian kita adalah menjadikan orang murid atau mengikuti Tuhan yang kemudian menerima baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagaimana yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Bersama Roh Kudus kita akan bersaksi dengan jujur serta tulus. Bukan kesaksian untuk semata-mata tujuan pribadi demi membanggakan diri alias kita sombong rohani. Biarlah kesaksian kita memuliakan nama Tuhan dan menguatkan, menjadi teladan bagi orang lain, dan terutama membawa orang datang kepada Tuhan. Dengan demikian Tuhan pasti disenangkan sebab hidup kita telah menjadi berkat bagi orang lain. Semisalkan di bagian yang lain, di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-36, saya simpulkan, Ibu Bapak Saudara-saudari, Roh Kudus memberi Petrus kuasa untuk menjadi saksi. Ibu Bapak Saudara-saudari, Rasul Petrus yang tadinya pengecut, melarikan diri dari panggilan dan kembali menangkap ikan beserta dengan murid yang lain mengunci diri di dalam ruangan yang tertutup karena takut. Begitu ia penuh dengan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus ia peroleh hari itu. Dengan berani ia memberitakan firman Tuhan tanpa keraguan dan tanpa ketakutan. Alkitab mengatakan bahwa akibatnya gak tanggung-tanggung, Ibu Bapak Saudara-saudari, 3.000 orang datang kepada Allah, percaya pada hari itu juga, memberi diri mereka masing-masing untuk dibaptis. Kalau kita melihat latar belakangnya sebagai seorang nelayan, tidak mungkin bisa melakukan hal itu tanpa Roh Allah. Artinya kita patut bersyukur untuk pemberian Tuhan akan Roh Kudus dalam diri kita masing-masing, bukan? Jangan ngomong, itu kan Petrus, saya siapa, engkau siapa. Tuhan bisa pakai kalau Roh Kudus dipenuhkan di dalam diri kita masing-masing. Siapapun engkau, latar belakang apapun hari ini di dalam hidup saudara, Allah adalah Allah yang sanggup memakai setiap kita dimanapun kita berada. Yang kedua, apa wujud kuasa Roh Kudus sebagai parakletos dalam diri setiap orang percaya? Yang kedua, kuasanya yang memberikan pandangan baru. Bagaimana saya bisa mengungkap pemahaman bahwa kuasa Roh Kudus memberikan pandangan baru? Mari kita akan lihat bersama-sama dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya, dimulai ayat yang ke-8, saya bacakan lagi kembali seperti semula, itu merupakan ayat hafalan kita, saya hafal. Dikatakan oleh Alkitab ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem,
di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Perhatikan ayatnya yang ke-10, ibu bapak saudara-saudari. Dikatakan ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat yang ke-11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia. Ibu bapak saudara-saudari, saya menyimpulkan hal yang kedua ini di dalam ayatnya yang ke-10. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ibu bapak saudara-saudari, ini yang saya katakan bahwa kuasa yang memberikan pandangan baru. Wow, betapa kayanya Tuhan itu lewat kuasa Roh Kudus. Nah, dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat yang ke-8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Tuhan kita mengungkapkan perihal kuasa yang memampukan, kuasa yang menebus, kuasa yang melepaskan, kuasa yang menciptakan daya kreatif untuk memungkinkan para muridnya memperlebar kerajaannya dalam dunia yang jahat ini. Dan Roh Kudus memampukan mereka. Kuasa Roh Kudus memberikan pandangan baru. Kuasa yang memberikan pandangan baru karena Roh Kudus menuntun kita ke dalam setiap kebenaran. Kuasa yang memberikan pandangan baru karena Roh Kudus menuntun kita kepada hal-hal yang belum kita lihat dengan kasat mata, didengar oleh telinga, dan dipahami di dalam hati. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kuasa Roh Kudus yang memberikan pandangan baru, karena Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Ibu bapak saudara-saudari, kalau kita mengacu kepada ayatnya yang ke-10 dari Kisah Rasul, kita bisa melihat pada saat yang sama ketika Tuhan Yesus berpisah dengan para muridnya, dan mereka tentunya dijumpai oleh 2 malaikat Tuhan datang kepada mereka. Dan saya percaya para murid yang melihat malaikat Tuhan itu mengalami pandangan yang baru dalam hidup mereka. Alkitab mengatakan 1 Korintus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebagai Roh yang menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kuasa Roh Kudus yang menciptakan, mengungkapkan hal-hal yang baru. Ungkapan baru yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh bangsa-bangsa lain. Sebagaimana yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, ibu bapak saudara-saudari bisa melihat di dalam Alkitab bagaimana mungkin masing-masing mereka mendengar berkata-kata di dalam bahasa kita sendiri, kata firman Tuhan, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ada kurang lebih ada 18 suku bangsa di dalamnya. Alkitab mengatakan di dalam ayat yang ke-9 ada Partia, ada Media, ada Elam, ada penduduk Mesopotamia, dan ada juga Frigia, ada juga Frigia, Pamfilia, ada dari Mesir, dari daerah Libya. Kalau saya nggak salah juga ada dari Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Dan juga ada orang-orang Yahudi, penganut juga agama Yahudi, ibu bapak saudara-saudari. Dari Kreta, dari Arab, mendengar yang sama, berkata-kata di dalam bahasa
yaitu bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Allah mampu melakukan perbuatan-perbuatan besar, dan ia buktikan lewat bahasa yang dipakai oleh 18 suku bangsa sekaligus satu bahasa, yang tentu suku-suku bangsa tersebut tersebar, yang hari ini ada yang menjadi negara. Menurut saya, ini satu bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup memakai kuasanya, yang memberikan pandangan baru lewat bahasa yang dapat dimengerti oleh 18 suku bangsa. Itu sudah cukup bagi saya bahwa begitu kayanya dengan kuasa Roh Kudus itu sendiri. Itu belum bicara hal lain tentang kuasa Roh Kudus. Ada banyak sekali hal-hal yang kita bisa pelajari dalam Alkitab tentang kuasa Roh Kudus. Hal yang ketiga, ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana cara menerima kuasa Roh Kudus? Siapkan Alkitab, lalu kita belajar tentang menerima Roh Kudus. Kita bisa membaca juga di dalam Alkitab, yaitu Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat yang ke-38 mengatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaknya kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ibu bapak saudara-saudari, kita bisa juga menerima Roh Kudus jika kita mau bertobat dan dibaptis. Bertobat, pertobatan berasal dari kata metanoia. Di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani yang disebut perubahan pola pikir. Di dalam prakteknya, kata ini berarti perubahan pikiran yang selama ini menentang pemerintahan Allah, sekarang berbalik menaati perintah Tuhan. Ada hal lain lagi. Mintalah Roh Kudus dengan iman. Di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-9 mengatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Ayat yang ke-13, ia akan memberikan kepadamu Roh Kudus pada saat engkau memintanya. Berdoalah secara verbal dan mintalah Tuhan untuk mencurahkan rohnya. Bersiaplah mengatasi transformasi dan berbicara dalam bahasa lidah, karena kita menerima kuasa dari Roh Kudus seperti yang dialami oleh para murid-murid Tuhan Yesus. Ibu bapak saudara-saudari, mintalah kepada Tuhan agar kuasanya tetap berkenan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengucapkan syukur lewat ibadah harian yang kita pelajari bersama-sama setiap hari, yang kita renungkan firman Tuhan di dalamnya. Kita berdoa, kita akan mengenal kita akan mengenal kuasa Roh Kudus itu sendiri yang ada di dalam kehidupan kita. Kesimpulan saya, sebagai orang percaya, kita tidak pernah sendirian. Karena Kristus telah mengutus Roh Kudus. Ia akan mengajarkan hal-hal yang belum kita mengerti. Juga mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan. Serta memampukan kita untuk dapat membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Karena itu, hiduplah berserah sepenuhnya kepada pimpinan dan pertolongan dari Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, kita tidak memiliki kekuatan dan kemampuan apapun. Setiap orang yang percaya wajib dan harus dipenuhi Roh Kudus, supaya oleh rohnya kita dapat memiliki kuasa untuk memerintah dan kuasa agar dapat kita hidup berkemenangan. Oleh sebab itu, mintalah pimpinan dan pengurapan Roh Kudus setiap saat dan setiap waktu di dalam setiap langkah hidup kita, sehingga akhirnya
kita dapat hidup dalam kehendak dan rencana Allah yang mulia. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu hari ini. Kami meyakini bahwa kami memperoleh kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk hidup lebih lagi bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk setiap kami yang boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Diberkatilah kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Hari ini, besok, dan seterusnya. Di bawah tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita akan menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Alkitab mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Seraya ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah setiap kali engkau memakannya menjadi peringatan akan aku. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita akan makan bersama-sama roti yang ada di tangan kanan kita masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum bersama-sama anggur yang ada di tangan kanan kita masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih lewat tubuh dan darah-Mu yang kami peroleh hari ini. Kami yakin dan percaya kami memperoleh kekuatan yang luar biasa bersama dengan Engkau. Hamba-Mu berdoa menyerahkan bangsa dan negara ini dalam tangan anugerah-Mu. Tuhan yang akan memelihara bangsa dan negara ini. Tuhan yang akan memakai negara ini. Tuhan yang akan memakai presiden, wakil presiden, dan seluruh jajarannya. Tuhan juga akan melakukan hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa di tengah-tengah pandemi COVID yang terjadi di negara kami. Kami sungguh bersyukur untuk perjamuan kudus hari ini. Setiap jemaat-Mu boleh dikuatkan, mengalami kekuatan yang baru. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha bisnis mereka, berkati kesehatan mereka, berkati studi dimanapun mereka studi, dari playgroup sampai perguruan tinggi. Engkau akan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih. Di tengah-tengah maraknya pandemik yang terjadi di negara kami, bahkan di Kepulauan Riau ini, di Batam sendiri, kami percaya berada dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Bungkus semua jemaat-Mu dengan kuasa darah-Mu dimanapun mereka berada. Berkati kehidupan mereka, berkati masa depan mereka. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari ini, hari di mana kami melihat penyertaan Tuhan sempurna adanya terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Demikian ibadah kita pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dapat membagikan link ibadah online kita kepada rekan-rekan yang lain, supaya mereka juga dapat beribadah melalui ibadah online ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita satukan hati dan kita mau berdoa untuk bangsa kita, untuk seluruh jemaat, dan juga mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Tuhan, terima kasih sebagai umat-Mu, kami sehati berdoa menyerahkan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami memohon anugerah-Mu, memohon perlindungan-Mu, kuasa-Mu, berkat-Mu atas Indonesia. Kami juga memohon berkat Tuhan atas kota Batam, kota yang kami cintai ini Tuhan. Memberkati kota ini. Semua orang yang ada di negeri ini, khususnya mereka yang terpapar COVID, Tuhan, biarlah pengharapan ada di hati mereka. Mereka tetap punya semangat untuk tetap melihat kepada masa depan. Sekarang saya berdoa untuk seluruh umat-Mu, mereka yang punya pergumulan, mereka yang punya masalah, sakit penyakit, apapun bentuk masalah mereka. Engkau adalah Bapa yang baik.
Engkau akan menolong mereka. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya terhadap umat-umat-Mu. Saya berdoa memohon Engkau ya Tuhan, sertai dan tuntunlah segenap umat-Mu. Dimanapun mereka berada, biarlah mereka menjadi berkat bagi orang lain. Marilah kita angkat tangan kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Dimanapun Anda berada, biarlah melalui kehidupan Anda, nama Yesus terus dipermuliakan. Segala berkat ini kita terima dalam satu nama, Yesus Tuhan. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di dalam ibadah online yang akan datang. Mari berdansa bagi Tuhan Allah kita, amin. Sama kan? Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di mana? Timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Bagi Tuhan Allah kita. Katakan, ada gerakan roh Allah di sini. Sekali lagi, ada gerakan roh Allah di sini. Di hidupku, di jiwa, dalam roh, hatiku. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Say Hosanna, 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 Hosanna. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Sekali lagi, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Gerakan pinggulmu saudaraku. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Sekali lagi, ada gerakan roh Allah di sini. Say Hosanna, 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 Hosanna. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Musik memuji Tuhan. Hosanna, 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 Hosanna. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Say again, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama. Hosanna, 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 Hosanna. Terpujilah Tuhan,
Yesus, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.